Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Ria Purba. Terima kasih, thank you semua yang masih stay tune, yang setia nontonin video-video Ria Purba. Mudah-mudahan tetap bermanfaat ya, tetap amanah terus ya, membahas tentang dunia desain dan freelancing. Dan setup baru lagi cuy ya, kita udah di ruangan untuk recording kayak gini, dan bakalan nanti ke depan ada podcast. Aku bakal kembaliin lagi podcast Rumpi Desain di sini ya, di channel ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar nanti ya. Kita udah mulai menghubungi beberapa teman-teman di Medan yang pastinya dia desainer dan freelancer sukses. Nanti mudah-mudahan bisa tetap menginspirasi. Anyway, kita bakal membahas tentang bedah desain logo anak-anak band ya. Desain logo band gitu di Indonesia. Aku udah kumpulkan beberapa desain logo band, ada beberapa, dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi. Dan sebelum kita membedah desain logo band pertama, mungkin teman-teman ada bertanya gitu ya, kenapa sebuah band itu harus punya desain logo, harus punya identitas? Band itu kan yang dinilai itu ya musiknya ya. Kalau musiknya enak pasti laris saja tuh bandnya. Untuk apa sih punya desain logo? Pasti kalian ada berpikir kayak gitu, atau kalian bingung ya, dan itu salah satu hal yang kalian bingungkan. Kalau dilihat-lihat atau dipikir-pikiri, iya sih ya. Jadi anak band itu ya pasti dinilai dari musiknya. Kalau musiknya enak pasti laku aja. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak, sebagai anak band atau kalian punya band, ketika band ini sudah besar, penghasilan kalian tuh seharusnya nggak hanya dari jualan lagu doang, nggak hanya dari jualan suara doang atau musik doang, tapi juga kalian bisa memonetisasi audiens atau penggemar kalian. Dengan apa? Dengan menjual IP atau intellectual property kalian atau intellectual property band kalian. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman. Apakah kalian udah pernah dengar bahwa Disney itu penghasilan terbesarnya bukan dari film, tapi dari menjual IP, intellectual property atau kekayaan intelektual. Jadi kayak Disney, Marvel itu kan punya karakter ya. Kalau Disney itu karakternya itu si Elsa ya, Elsa dari Frozen. Terus ada Putri Tidur, ya banyak ya putri-putri ya kalau cerita kartun-kartun Disney ya teman-teman. Dan itu didaftarin IP-nya, intellectual property-nya. Dan penghasilan terbesar mereka itu dari situ. Jadi ketika ada sebuah perusahaan mau promo dan mereka pakai karakter kartun itu, mereka harus bayar ke Disney. Atau ketika ada nanti acara TV terus ada tiba-tiba Spider-Man-nya, itu mereka harus bayar ke Marvel-nya kayak gitu. Begitu juga kalau Batman, mereka harus bayar ke DC ya. Nah, jadi itu yang aku maksudkan ketika teman-teman anak band, kalian sudah melek dengan desain identitas, desain logo, kalian bisa memonetize audiens kalian itu atau fans kalian itu dengan menggunakan desain logo kalian atau desain identitas. Maksudnya adalah salah satunya tuh yang aku lihat paling paling sadar dengan branding, dengan identitas itu Noah. Jadi teman-teman tahu ya logo Noah. Jadi mereka sangat memperhatikan betul logonya ya, bukan asal-asalan pakai font doang gitu, enggak. Ada identitas seperti bulunya kan, atau bulu atau bahasa Inggrisnya fur kayak gitu ya, bulu seperti itu. Dan itu dipakai untuk di topi, untuk di albumnya juga ada bulunya itu ya, nanti kita akan lihat dan akan bedah ya. Dan itu akan dipakai untuk memonetize tadi atau untuk mendapatkan penghasilan. Jadi mereka bukan hanya jual lagu doang, mereka jual identitas. Jadi ketika ada sebuah komoditi atau sebuah merchandise atau apapun itu ya, pokoknya ada logo Noah, itu akan menjadi logo Noah dan harganya akan lebih tinggi ketimbang mereka jual baju polos doang yang ada artinya. Tapi ketika baju polos tersebut diberikan logo Noah, wah itu harganya akan lebih tinggi dan akan masuk ke kas ataupun kas kayak kelas saja ya, akan masuk ke perbendaharaannya si Noahnya itu tadi, karena itu logo mereka. Nah, jadi itu singkat cerita, mudah-mudahan teman-teman makin sadar ya betapa pentingnya desain logo ataupun desain identitas bagi anak-anak band. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja bedah desain logo anak band yang pertama. Nah, logo yang pertama yang sudah aku sebutin tadi adalah Noah ya.
Ini dibandingkan band-band lainnya yang nanti selanjutnya akan kita bedah, ini Noah logonya termasuk yang baru kan, hanya berapa tahun? Mungkin 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi ya let's say itu baru 5 tahun atau berapa tahun ya. Tapi correct me if I'm wrong ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, Noah adalah salah satu band yang paling sadar betul bagaimana mereka membangun branding mereka, membangun identitas mereka. Jadi kalau selama ini banyak anak band yang tidak peduli dengan brand, tidak peduli dengan identitas, mereka hanya jual lagu doang, ya. Noah ini tidak seperti itu kalau aku lihat. Jadi itu mereka dari merchandise, dari album, mereka selalu menggunakan identitas viewernya tadi atau bulunya ini teman-teman yang warna merah ini ya. Nah kalau dilihat sekilas ini adalah style logo combination. Kenapa aku bilang combination? Ini bukannya wordmark ya, logo. Wordmark itu kan logo yang menggunakan tulisan. Ya, iya sih ya. Secara overall dominan tuh tulisan, tapi di sini ada satu lambang, satu simbol yang diselipkan ke dalam wordmarknya yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau mau ada tulisan Noah ya harus ada simbol bulunya tadi, viewernya tadi. Ya nggak bisa dipisahkan itu apanya, bulunya itu diambil cuman Noahnya aja tanpa bulu itu nggak bisa. Makanya aku bilang ini style logonya combination teman-teman. Dan ini typeface atau bentuk fontnya itu menggunakan font atau tulisan serif, dimana kalau kita lihat di setiap ujung-ujung hurufnya itu ada seperti cabang-cabangnya. Nah ini disebut style serif. Nah kenapa menggunakan serif sedangkan Noah itu kesannya kan modern ya? Aku nggak tahu, tapi ya yang biasanya yang aku ketahui ketika satu tulisan atau satu logo itu menggunakan tulisan serif itu melambangkan umur yang sudah lama gitu ya. Jadi dia sudah vintage ya, stylenya itu kayak vintage yang itu umurnya udah lama deh kayak gitu. Nah mungkin Noah ini kan regenerasi dari Peter Pan ya, dulu itu Peter Pan dan mungkin itu si desainer logonya mau melambangkan itu kali ya. Jadi ini Noah ini bukan band baru gitu ya. Orangnya itu, jiwanya itu, soulnya itu udah ada sejak lama. Mungkin seperti itu sih. Dan yang aku sukanya itu style serif yang vintage ini, yang tradisional ini, itu digabungkan dengan modernisasi dari lambang viewernya tadi, teman-teman. Lambang viewer ini kan kelihatan modern ya. Jadi ya ini ngeblend menjadi style tersendiri dan ini apik benar ya teman-teman. Nggak kelihatan apanya ya, nggak kelihatan itu seperti logonya itu ditaruh doang atau asal-asal ditaruh, itu enggak teman-teman. Ini bagus sekali Noah, dan sekali lagi aku sangat mengapresiasi Noah ini adalah salah satu band yang sangat ngeh dan sangat sadar bagaimana membangun branding mereka. Next ada logonya Sheila on 7. Wow, ini salah satu band kesukaanku juga teman-teman. Lagu-lagunya tuh kan, itu kalau udah dengar lagu mereka tuh teringat masa-masa SMP dulu cuy. enak sekali gitu ya didengar bersama teman-teman, dinyanyikan sama teman-teman kan. Oke, kita balik ke logo. Ini stylenya itu modern teman-teman, jadi bukan serif ya, jadi itu modern. Dan ini ya kita bisa bilang ini wordmark teman-teman, karena ya tidak ada lambang tertentu ya. Jadi memang ini semua bentuknya tulisan, hanya mungkin di lambang O-nya, di huruf O-nya itu diselipkan ada seperti target gitu ya. Jadi ada seperti simbol target yang menuju ke tengahnya. Aku nggak tahu apa makna sebenarnya dari ini, tapi ketika lihat logo Sheila on 7 kita langsung terfokus ke huruf O-nya. Selain O-nya itu lebih besar dan ada seperti targetnya di tengah, seperti itu teman-teman. Dan yang aku suka itu O-nya itu balance ya, artinya dia letaknya itu betul-betul di tengah. Teman-teman perhatikan deh. Jadi O-nya itu sejajar dengan huruf E yang kalau kita lihat secara visual tuh seimbang ya, antara kiri dan kanan O-nya itu betul-betul di tengah ya. Dan yang aku suka lagi semua ini stylenya wordmark dan semua jenis fontnya si desainernya itu menjaga betul sehingga ini kelihatan satu kesatuan desain logo. Teman-teman bisa lihat dari ketebalan struknya dari huruf S ya, kemudian dari huruf H sampai itu ke huruf O, itu ketebalan setiap hurufnya itu sama. Dan stylenya juga itu dibawa ya. Ini stylenya curve ya, semua ini curve ya. Ini kelihatan banget curve-nya, ini juga N-nya curve, ya 7-nya juga curve, itu jadi kelihatan satu style. Kemudian ini juga huruf E-nya digunakan kembali, tinggal dibalik itu digunakan huruf A, ya. Dan ini satu kesatuan banget dan inilah logo ya teman-teman, inilah logo ya. Nah kalau dibandingkan dengan logo Noah tadi yang combination, artinya
lambang atau simbol viewernya tadi bisa digunakan tersendiri ya untuk menjadi lambang di merchandise atau digunakan di logo album segala macam. Nah, Sheila on 7 ini dia satu kesatuan, dia wordmark ya, jadi nggak bisa dipisahkan. Hanya lambang O-nya itu aja yang diambil untuk diletakkan di merchandise, enggak ya. Jadi Sheila on 7 ya begini logonya, kalau mau diletakkan di kartu nama atau di album atau di baju itu ya wordmark itu nggak bisa dipisahkan. Next ada logo Padi. Wah, ini Padi juga lagunya nggak kalah enak cuy ya. Dan tapi ya dari logonya secara eksekusi atau visualnya itu kelihatan agak kurang ya teman-teman ya. Di sini aku bisa lihat dari ininya huruf P-nya, aku nggak tahu apakah ini disengaja ya, jadi seperti agak kaku, jadi terlihat ada patahan-patahan ya, terutama di bagian sini itu ada banyak patahan ini ya. Aku nggak tahu apakah di sini memang disengaja seperti itu teman-teman. Tapi kalau dilihat sih ini memang butuh sentuhan desainer logo sih ya. Jadi ini kelihatan banget ini lambang padinya mungkin ya, melambangkan padinya itu masih generik dan seperti ya ditaruh aja tuh di atas i-nya gitu ya. Jadi stylenya tuh nggak kurang ngeblend antara huruf padi dengan lambang padinya. Oke. Tapi ya ini dari sisi logonya ya, aku tidak mengomentari dari setiap karya musik dari band-band yang aku bedah ini karena itu nggak perlu didebatin. Semua karya-karya musik ataupun lagu yang bandnya aku review, ya itu udah bagus bener ya, itu mahakarya. Tapi kita di sini hanya mereview visual identitasnya atau logonya saja teman-teman. Oke, itu aja untuk logo Padi. Kita next ke logo berikutnya. Nah, ini logo Slank cuy. Salah satu band legend di Indonesia ya, sudah salah satu yang cukup tua ketimbang teman-teman band yang lain di atas ya. Dan ini salah satu desain logo favorit aku kalau berbicara desain logo band, teman-teman. Karena ini ikonik banget, artinya itu sangat-sangat mudah diingat. Dan teman-teman ingat kan kalau dulu kalian pernah main karet ya. Jadi itu kita pernah buat karet itu bentuknya menjadi bentuk lambang Slank atau logo Slank seperti ini cuy. Bagus ya. Kalau dilihat secara visual ini membentuk seperti kupu-kupu. Jadi ada sayapnya, terus ada seperti apa sih, mata atau antena dari kupu-kupunya. Dan mungkin teman-teman ada yang berkomentar ya, logo Slank ini apaan sih? Aku nggak suka logo Slank karena itu nggak bisa kebaca. Lihatlah itu S-L-A-N-nya mana? Itu kayak bacanya S-L-O-K gitu ya. Tapi teman-teman mungkin setiap desainer logo mempunyai pendapat yang berbeda-beda ya. Sebagian desainer seperti yang aku bilang tadi mungkin ngerasa sebuah logo, apalagi logonya wordmark ya, bentuk tulisan, itu harus kebaca. Syarat nomor 1, logonya itu harus kebaca. Nah, kalau bagiku sendiri itu nggak harus kebaca ya. Jadi syarat utama, ini menurutku ya, syarat utama sebuah logo wordmark, apalagi wordmark, itu syarat utamanya adalah unik. Jadi mau itu logo wordmark, mau itu pictorial, mau itu badge, syarat utamanya harus unik ya. Mau itu kebaca atau tidak, menurutku itu syarat kedua atau syarat ketiganya. Tapi syarat utamanya itu harus unik. Karena apa? Karena logo itu identitas. Kecuali, ini pendapatku sekali lagi aku bilang, kecuali teman-teman mendesain sebuah font atau mendesain typeface ya. Ya syarat utamanya harus kebaca dong. Gimana kalau kalian mendesain font tapi nggak bisa kebaca, ya sama aja ya. Tapi ya mengenai desain logo, kalau menurutku syarat utamanya itu harus unik. Mengenai dia bisa dibaca atau tidak, ya itu syarat berikutnya gitu ya. Dan Slank menurutku udah memenuhi syarat itu. Slank itu style logonya itu ikonik, sangat apa ya, familiar. Orang-orang itu sangat kenal dengan logonya Slank seperti ini. Dan yang aku suka juga semua elemennya ini menjadi satu kesatuan ya. Stylenya itu sangat dijaga betul ya. Ini aku nggak tahu, kalau Slank itu kan bandnya kalau nggak salah tahun 80-an itu udah ada kan. Itu kalau nggak salah ya, band Slank. Artinya nih logonya udah lama banget. Aku nggak tahu logonya ini sejak tahun berapa. Let's say 90-an ini logonya sudah ada. Ini desainer logonya bagus bahkan aku bilang hebat ya. Bagaimana dia bisa menjaga logonya ini supaya kelihatan satu style. Kemudian yang kedua, kelihatan balance tuh. Di tahun 90-an ini udah kayaknya karya seorang master desain sih ini teman-teman. Ya jadi
satu style, teman-teman kelihatan dari sebelah kiri dan kanan itu kelihatan balance. Ini aku suka banget cuy. Salah satu desain logo band di Indonesia yang menurutku yang salah satu yang terbaik. Next kita ke 10 to 5 ya. Kalau dari sisi desain logo stylenya, ini masuk ke style word mark teman-teman. Ya karena dia berbentuk kata dan berbentuk tulisan. Ya meskipun ini bukan termasuk salah satu logo favorit aku ya, nggak termasuk ya. Tapi ya sekali lagi ini kan selera ya. Teman-teman pasti ada juga yang suka dengan logo 10 to 5. Tapi kita akan review. Di sini syarat utamanya sekali lagi adalah unik dan kayaknya ini udah memenuhi kriteria unik tersebut teman-teman. Karena kayaknya nggak ada desain font seperti ini ya. Aku belum pernah ngelihat desain font yang double line seperti ini, yang stylenya seperti ini ya teman-teman. Apakah kalian pernah lihat font seperti ini ya? Kalau aku sih enggak. Jadi cukup unik. Tapi aku sih penasaran ya. Kalau seandainya 10 to 5 itu kan 10, 2, 5. Bagaimana kalau kita buat desain logo seperti abstrak, terbentuk dari huruf angka 10, angka 2, dan angka 5. Gimana jadinya? Ya aku juga hanya ide liar ya, aku juga belum tahu tuh bentuknya seperti apa. Tapi ya kalau bisa berbentuk seperti itu bagus juga, itu menjadi pictorial logo kan, bisa dipakai di merchandise dan lain sebagainya. Oke, gak banyak komentar untuk logo 10 to 5, kita akan lanjut ke logo berikutnya. Nah, ini logo 420 teman-teman ya. Kalian pasti banyak juga di sini penggemar dari 420 ya. Ini logonya berbentuk tangan teman-teman. Kalau kalian menganggap tangannya begini, itu salah. Bukan begini ya. Tangannya itu sebenarnya begini. Jadi kalian tuh melihatnya dari sisi atas, kelihatan seperti itu ya, top view. Jadi seperti ini. Dan itu buletan di tengahnya itu seperti benda. Kalau aku nggak salah ya. Karena ketika aku cari apa sih makna logo 420 ini, itu maknanya tangan gitu ya, memberi dan menerima. Oke. Jadi kalau maknanya seperti itu berarti bentuk tangannya begini, teman-teman. Begini. Oke. Kalau begini kan bendanya bisa jatuh. Menurutku itu buletan itu benda, ya. Jadi kalau kita memberi seperti ini kan susah juga, atau menerima seperti ini kan susah juga kan, jatuh bendanya. Berarti itu lambang tangannya itu seperti ini. Dan yang aku suka dari logo mereka adalah kelihatan organik. Maksudku organik di sini adalah bentuk tangannya itu nggak ngambil dari bentuk vektor yang ada di Google atau di Freepik atau situs-situs microstock lainnya ya. Jadi ini seperti dibuat atau digambar dengan tangan gitu kan. Jadi makanya aku bilang stylenya organik atau orisinil seperti itu. Sama dengan, menurutku sama dengan style musik ataupun lagu dari 420. Karena kalau kita dengarkan lagu 420 kan kalau nggak salah genrenya pop ya, kalau nggak salah. Itu nggak kayak lagu pop kebanyakan gitu ya, yang alunan nadanya itu kayak bisa ketebak. Maksudnya kayak lagunya sering didengar gitu. Tapi logo 420 kan kayak lagu pop tapi kayak unik gitu kayak kita dengar dan enak didengar gitu ya. Dan masuk juga ke logonya yang organik, yang seperti yang dibuat dengan tangan gitu ya, dengan secara orisinil. Lagu mereka juga kesannya seperti itu. Jadi ngeblend atau cukup bisa mewakili band 420-nya tadi. Oke, ini nice sekali teman-teman. Ya, harus kita apresiasi karena ini logonya bagus juga teman-teman. Next ada logo kotak. Nah, ini mungkin desain logo terakhir yang akan kita bedah di episode kali ini karena takut videonya kepanjangan. Logo kotak overall sekali lagi ini tetap unik teman-teman. Aku nggak tahu apakah huruf K, T, A, K-nya ini diambil dari font yang ada, tapi kayaknya ini dibuat sendiri ya, karena nggak terlalu sulit tuh buatnya ya. Dan huruf K-nya kelihatan banget itu pixelated teman-teman, ya bagus. Nah, kenapa huruf T dan A itu nggak ada pixelatednya atau kotak-kotak kecilnya? Ya karena itu bentuknya lurus ya. Sedangkan huruf K itu kan bentuknya kan miring gitu ya, makanya itu jadi pixelated kotak-kotak. Dan itu sesuai, lagi-lagi sesuai dengan nama bandnya kotak. Dan di sini juga ditonjolkan huruf O-nya teman-teman. Kenapa huruf O-nya itu tidak seperti huruf A yang lurus terus ya dibuat bentuk kotak biasa huruf O-nya? Menurutku ini supaya terkesan ada unsur uniknya gitu ya. Ada yang ditonjolkan dari desain logo ini yang membuat dia unik. Jadi sekaligus huruf O ini dibuat unik dan sekaligus itu langsung melambangkan nama bandnya yaitu kotak. Ya bentuknya juga kotak. That's why huruf O yang kotak ini dikasih warna merah sehingga lebih menonjol dari tulisan yang lain, huruf yang lainnya. Tapi ada kekurangannya nih desain logo kotak ya. Karena menurutku huruf K yang kelihatan banget pixelatednya itu kurang nyambung dengan style huruf O
yang tidak pixelated ya. Teman-teman lihat itu ada kemiringan di sini ya. Di sini ada kemiringan ya, di sini ada kemiringan seperti bentuk kurva ya di masing-masing huruf O-nya. Dan seharusnya kalau ini pixelated supaya satu style logonya, ini seharusnya pixelated juga nih. Jadi ada kotak-kotak kecil juga di setiap kurva ataupun kemiringannya ini gitu ya. Nah, jadi menurutku ini masih bisa diredesign ya. Jadi bentuknya dibuat lebih sederhana, lebih simple. Kalian tahu logonya National Graphic yang bentuk kotak seperti pintu itu? Nah, maksudku kayaknya ini seru juga kalau dibuat simple seperti itu ya. Jadi seperti ada kotak, kemudian di bawahnya itu tulisan sans serif biasa kotak seperti itu. Nah, aku nggak tahu ya, tapi nanti mungkin kita bisa buat sesi redesign logo band di Indonesia dan kita salah satunya akan ngeredesign logo kotak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita buat episodenya ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, udah kepanjangan juga ya, mudah-mudahan tetap bermanfaat. Sekali lagi, kalau kalian tuh anak-anak band ya, kalian tuh wajib punya desain identitas atau desain logo ya, minimal desain logo. Dan kalian harus peduli untuk membangun branding dari band kalian, karena ke depan kita ini bukan hanya menjual komoditi atau menjual produk aja gitu. Kita ini harus menjual brand kita teman-teman, supaya bisa kita monetize kepada audiens ataupun fans-fans kita. Jadi sangat penting buat anak band mempunyai sebuah logo. Nah, buat teman-teman yang pengen diskusi atau berkonsultasi mengenai kalian butuh desain logo untuk usaha ataupun anak band kalian, band-band kalian ya, langsung aja menghubungi desainer-desainer logo yang terdekat yang kalian kenal atau kalian kenal di Instagram, kalian follow akunnya. Atau teman-teman kalau bingung mau tanya kemana atau berkonsultasi kemana, bisa aja langsung konsultasi ke Yellow Studio. Yellow Studio ini ya tim desain Rio Purba. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi kontaknya, nomor WhatsApp ataupun emailnya itu ada di bawah, atau langsung kunjungi aja yellowstd.com. Jadi terima kasih buat teman-teman yang nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, supaya di next video aku bisa bacain dan langsung jawab ya di sesi Q&A-nya. Dan jangan lupa juga absen di kolom komentar, tulis gokil ya. Terserah mau gokil bang atau gokil apapun itu, yang penting ada gokilnya, supaya aku tahu teman-teman nonton video ini sampai akhir. Oke, itu aja teman-teman. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.